Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryo Anggoro. Saya adalah dosen dari Prodi Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Melalui video ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Dalam video kali ini, saya akan membagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah deskripsi tentang mata kuliah, sementara bagian yang kedua merupakan cuplikan dari rekaman perkuliahan yang telah berlangsung. Saya adalah dosen Prodi Teknik Informatika yang memiliki kompetensi di bidang algoritma dan pemrograman, sistem informasi, dan kecerdasan buatan. Ada beberapa mata kuliah yang telah saya lakukan. Salah satunya adalah pemrograman berorientasi objek. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa di semester 3 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester gasal dengan status mata kuliah sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah prasyarat dari mata kuliah ini adalah algoritma dan pemrograman dan praktikum algoritma dan pemrograman. Yang berarti mahasiswa diwajibkan untuk lulus kedua mata kuliah prasyarat tersebut dengan nilai minimal C untuk bisa mengambil mata kuliah ini. Deskripsi mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek membahas tentang konsep pemrograman yang menggambarkan suatu proses yang terlibat di dalam program yang dianalogikan sebagai sebuah objek yang saling berinteraksi satu sama lain. Objek merupakan kata kunci untuk memahami konsep pemrograman ini. Setiap objek mampu berkirim pesan satu sama lain sehingga mampu menyusun sebuah program yang dinamis. Dengan mempelajari konsep pemrograman berorientasi objek, mahasiswa akan mampu mengidentifikasi permasalahan program dengan cara melakukan breakdown permasalahan dari yang terkecil. Sehingga program yang dibuat akan bersifat modular dan abstrak, sehingga memudahkan dalam proses pengembangan. Sebagai salah satu konsep penguasaan pemrograman berorientasi objek, untuk mencapai kemampuan yang tadi sudah disebutkan, terdapat beberapa CPMK yang ditawarkan di mata kuliah ini. Terdapat 5 CPMK untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan struktur dari suatu kelas dan objek. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan dasar dari sebuah kelas dan juga memahami konsep hak akses dari anggota kelas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis hubungan antar kelas. Sementara CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu mengembangkan sebuah kelas menjadi kelas baru berdasarkan fungsionalitasnya. CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep pemrograman berorientasi objek ke dalam Java Graphical User Interface. Berikut adalah materi-materi pembelajaran untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Materi yang pertama adalah mengenal konsep kelas dan objek. Materi yang kedua adalah package. Materi yang ketiga adalah class member. Materi yang ketiga ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu variabel dan method. Materi yang keempat adalah penentu akses atau akses modifier. Materi yang kelima adalah konstruktor. Materi yang keenam adalah enkapsulasi. Materi yang ketujuh adalah pewarisan. Materi yang kedelapan adalah kelas abstrak dan konkret. Materi yang kesembilan adalah interface. Materi yang ke-10 adalah nested class. Materi yang ke-11 adalah graphical user interface. Selanjutnya terkait dengan metode pembelajaran yang mana saya menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu discovery learning. Adapun kegiatannya berupa ceramah interaktif. Jadi di awal pertemuan saya menjelaskan terkait dengan materi perkuliahan. Kemudian saya berdiskusi dengan mahasiswa terkait dengan konsep materi pada mata kuliah ini. Kemudian saya menghubungkan konsep perkuliahan ini dengan masalah di dunia nyata. Selanjutnya, diadakan tanya jawab singkat atau studi kasus yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Para mahasiswa kemudian berdiskusi dan mempraktekkan kode program menggunakan perangkat masing-masing selama perkuliahan berlangsung. Kemudian, untuk evaluasi, dilakukanlah kuis pada pembelajaran di kelas.
Untuk kuis, saya memanfaatkan salah satu media pembelajaran untuk melakukan kuis, seperti Quizizz. Kemudian metode yang kedua, saya menggunakan metode project based learning yang juga akan berkaitan dengan proyek akhir mahasiswa pada mata kuliah ini. Di mana proyek akhir, mahasiswa diminta secara berkelompok untuk membuat aplikasi berukuran sedang. Bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java. Tidak hanya itu, pada proyek akhir mahasiswa juga diminta untuk membuat laporan, melakukan demonstrasi aplikasi, dan presentasi di depan kelas pada minggu ke-14 dan 15. Kemudian mahasiswa juga akan menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh mahasiswa dari kelompok lain. Kemudian terkait penilaian perkuliahan ini, saya menggunakan sistem penilaian sebagai berikut. Ujian tengah semester akan dilaksanakan pada minggu ke-8 berbobot 20%. Ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu ke-16 juga berbobot 20%. Kemudian terdapat proyek akhir yang berbobot sebesar 40%. Selain itu terdapat juga tugas dan kuis yang berbobot 20%. Tugas atau kuis akan dilaksanakan selama 2 kali sebelum UTS. Setelah UTS, mahasiswa akan berfokus pada proyek akhir dari mata kuliah ini. Komponen-komponen penilaian tersebut apabila dijumlahkan, hasilnya adalah 100%. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek sendiri dilakukan secara offline dan online. Yang pertama adalah sistem pembelajaran offline. Pada saat perkuliahan, pada sistem pembelajaran offline, interaksi biasanya berlangsung pada saat penjelasan atau diskusi kelas. Kemudian yang kedua terjadi secara online melalui learning management system. Untuk learning management system yang digunakan adalah open learning. Learning management system untuk mata kuliah ini digunakan sebagai forum diskusi online dan juga portal untuk membagikan materi dan video demonstrasi perkuliahan kepada mahasiswa, serta referensi yang relevan dengan materi perkuliahan. Mahasiswa juga dapat mengumpulkan file tugas dan proyek melalui LMS ini. Selain itu, di luar perkuliahan, biasanya diskusi dilakukan secara tatap muka langsung atau melalui grup WhatsApp yang biasanya saya buat sebelum perkuliahan berjalan. Di situ, mahasiswa boleh menanyakan atau mendiskusikan pertanyaan terkait dengan perkuliahan. Diharapkan, dengan berbagai macam metode pembelajaran yang saya terapkan di sini, mahasiswa kemudian menjadi aktif dan enjoy dalam melakukan perkuliahan. Terakhir, untuk menunjang mahasiswa dalam proses pembelajaran, terdapat 3 buku referensi dan 1 modul yang digunakan dalam perkuliahan ini. Untuk modul pembelajaran yang digunakan sebagai referensi untuk mata kuliah ini, digunakan juga sebagai modul utama untuk mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, anak-anak? Baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan belajar sedikit terkait dengan class member. Class member ada beberapa yang kita kemarin ada variabel dan juga metode. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan variabel atau variabel dan juga kita akan membahas tentang jenis-jenis variabel yang akan kita pelajari di semester ini di mata kuliah object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Ya, untuk selanjutnya kita masuk tentang variabel ya. Jadi untuk pertemuan kemarin kita belajar terkait dengan variabel. Coba ada yang bisa menjelaskan variabel itu apa? Oke. Ya, silakan Mas. Variabel itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh objek. Saya tidak mudah ya seperti itu. Jadi seperti yang kita pelajari minggu
lalu. Jadi variabel itu adalah atribut atau karakteristik yang melekat pada objek atau pada kelas. Nah, seperti pada contoh di sini kita akan mengulas sedikit materi minggu lalu. Nah, di sini ada kelas, misalkan kelas mobil. Di situ kita membuat beberapa objek, ya, ada 3 objek ya, dan variabelnya itu ada beberapa. Ada 4 ya di sini ya. Ada masih ini. Jadi di sini ada beberapa variabel yang variabelnya di sini ada 4 ya. Ada 4 yaitu variabel, misalnya di sini variabel warna ya. Di sini ada green, red sama blue, kemudian ada merek, dan kemudian ada jenis, dan kemudian juga ada bahan bakar. Ya, seperti yang kita telah pelajari minggu lalu. Oke. Kemudian di sini kita akan menjelaskan terkait beberapa jenis variabel yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Di sini kita akan belajar 5 jenis variabel, yaitu variabel konstan atau konstan variabel, kemudian lokal variabel, kemudian global variabel, kemudian instar variabel, dan juga static variabel. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada yang sudah tahu apa itu konstan variabel. Ya, monggo Mas, silakan jelaskan apa itu konstan variabel. Variabel adalah sebuah variabel yang kiranya tidak dapat diubah melalui program. Ada yang tahu lagi keyboard yang digunakan? Keyboard yang digunakan apa? Oke, nanti kita akan pelajari. Mungkin ada yang tahu keyboard yang digunakan ketika kita membuat konstan variabel. Keyboardnya apa, Mas? Keywordnya konstan. Oke, ada yang lain? Apa keyboardnya apa? Oke, ya. Keyboard yang digunakan adalah final. Oke, jadi seperti ini ya. Konstan variabel adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah melalui program. Jadi ketika Anda mengubah nilai dari konstan variabel itu diubah secara langsung di codingannya. Jadi kalau secara program dia nilainya tidak bisa. Jadi memang dia bisa tidak diubah-ubah. Seperti ini, itu nilainya tetap seperti dalam program. Nah, untuk keyword yang digunakan itu adalah final. Contohnya apa seperti ini, ya? Untuk konstan variabel, contohnya seperti ini. Kelas lingkaran. Jadi kita mau membuat sebuah kelas lingkaran, kemudian kita membuat sebuah variabel, ya, variabel p ya, float. Nah, di sini kita jadikan p ini sebagai konstan variabel. Ditambahkan apa? Ditambahkan final ya. Nah, jadinya seperti ini. Final float p. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan sebuah konstan variabel berupa p yang bernilai 3,14 f. Apa itu F? Penanda float ya, seperti itu ya. Jadi di sini harus ada f-nya. Jika tidak ada f-nya maka tidak akan bisa berjalan programnya di atas float. Seperti ini. Bisa dicoba ya nanti di codingannya yang di Eclipse atau di NetBeans. Nah, seperti itu. Kemudian variabel jenis kedua adalah lokal variabel. Ada yang tahu? Ya, silakan Pak. Bisa lihat apa? Ya. Apa itu variabel? Baik, terima kasih super sekali jawabannya. Ya. Di sini untuk lokal variabel adalah variabel yang dimana variabel itu dideklarasikan di dalam method. Seperti itu ya. Jadi ini adalah variabel lokal. Jadi karena dia dideklarasikan di dalam method sehingga dia tidak bisa diakses dari luar method tersebut. Jadi dia hanya bisa diakses di dalam method itu.
Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kelas student, di situ ada method void check IPK, kemudian ada variabel di dalamnya berupa semester, INT semester, ya berarti di situ ada variabel lokal semester. Nah, variabel semester itu dia hanya bisa diakses di dalam metode check IPK saja. Dia tidak bisa diakses dari luar metode check IPK. Contoh lain misalkan ada void check IPK, kemudian ada parameternya. Parameternya adalah INT semester dalam parameter di dalam formulir itu. Nah, itu adalah lokal variabel juga. Oke, gitu ya. Jadi lokal variabel dideklarasikan di dalam sebuah metode dan dia tidak bisa diakses dari luar metode tersebut. Oke, begitu ya. Kemudian variabel jenis ketiga ada global variabel. Oke, silakan Pak. Variabel yang dideklarasikan di luar dapat di dalam kelas dan dapat diakses dari mana saja. Oke, sekali siapanya ya. Ya berarti ini sudah pernah belajar ya, berarti rajin sekali ya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi global variabel global itu adalah variabel yang dideklarasikan di luar metode di dalam sebuah kelas. Kalau yang lokal tadi berarti di dalam metode, tapi kalau yang global variabel itu di luar metodenya, dia bisa diakses dimanapun. Oke, contohnya seperti ini, ya. Jadi contoh sintaks di Java adalah sebagai berikut. Seperti kita punya kelas student, kemudian float IPK, kemudian void check IPK. Nah, di situ float IPK itu adalah global variable karena dia dideklarasikan di luar metode. Seperti itu ya, dan di dalam kelas student. Seperti itu. Jadi kita sekarang punya IPK yang bertipe data float. Dia merupakan global variable yang kita deklarasikan di dalam kelas student. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, karena tadi saya yakin sudah paham ya. Karena sudah ada bisa menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Oke, kemudian variabel jenis yang keempat ada instance variable. Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Chandra, silakan. Ya, silakan. Luar biasa ya. Jadi saya perjelas lagi jawaban dari Mas Chandra. Tadi jawabannya adalah instance variable adalah properti yang dimiliki oleh sebuah objek. Seperti itu ya. Jadi tiap objek bisa memiliki nilai dari variabel besar yang seperti tadi. Oke. Jadi pengertiannya adalah instance variable adalah variabel yang merupakan properti dari objek. Yang objek dapat memiliki nilai instance variabel yang berbeda-beda. Contoh yang diberikan Mas Chandra tadi ada nama, alamat, dan usia. Sekarang, semisal ada kelas mahasiswa, gitu ya. Kelas mahasiswa di sini nama, alamat, dan usia. Dan objek dari kelas mahasiswa itu, setiap objeknya itu kan bisa memiliki nama yang berbeda, memiliki usia yang berbeda dan juga alamat yang berbeda pula. Nah seperti itu. Nah itu nama, alamat, dan usia itu adalah variabel yang melekat pada objeknya. Nah seperti itu. Jadi ini adalah instance variabel. Seperti itu ya. Nama, alamat, usia yang bisa berkaitan dengan yang lain. Ini
kelamin ya. Oke, jenis kelamin. Oke, apa lagi? Golongan darah. Kemudian IPK, apalagi tinggi badan, nah seperti itu. Jadi nilainya bisa berbeda. Jadi ini adalah instance variabel. Nah, contohnya seperti ini. Nama dan alamat, tipe datanya string, usia tipe datanya integer, dia berada di kelas 3. Jadi ini adalah instance variabel. Oke, sekarang variabel statik atau static variabel. Oke, silakan Mbak. Static variabel adalah variabel yang merupakan properti dari dalam data seperti objek yang memiliki nilai static variabel yang sama. Oke, good. Bagus sekali ya. Di sini adalah variabel statik adalah variabel yang merupakan properti dari kelasnya, bukan objeknya. Oke. Dikarenakan statik variabel melekat pada kelas, sehingga tiap objek memiliki nilai statik variabel yang sama. Contohnya apa? Nah, semisal variabel max IPK, max SKS misalkan. Nah, setiap mahasiswa itu punya nilai maksimum SKS yang sama nggak? Sama kan? Setiap mahasiswa maksimum SKS-nya berapa? 4. Maksimum SKS yang bisa diambil 24. Nah, seperti itu. Jadi itu melekat pada kelas mahasiswa, bukan melekat pada tiap objeknya. Jadi ini adalah variabel statik. Nah, seperti itu. Beda dengan usia tadi. Nah, usia itu tiap objek mahasiswa berbeda. Tapi untuk maksimum IPK dan maksimum SKS itu sama. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk penulisannya sendiri seperti ini. Ya, kelas student, kemudian static float max IPK sama dengan 4.00F. Kita tambahkan keyword static di depannya. Nah, seperti itu ya, sehingga kita punya maksimum IPK, tipe datanya float, dan dia merupakan static variabel. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, saya kira sudah paham tadi karena sudah banyak yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Ya. Seperti itu ya. Oke, ini silakan dibuka joinmyquiz.com ya. Ini quizzes ya, quizzes. Untuk kodenya ini ya, silakan cek dulu belum saya mulai. Cek dulu. Masukkan kodenya 540128. Sudah? Sudah ya? Oke, 1, 2, 3. Silakan.
ya, ini adalah slidingnya ya. Ada beberapa yang bukan adalah benar semua ya. Oke. Nah, ini ya. Ya, sudah satu. Juara 2 masih ada. Juara 3 akhir dari. Oke, ini ada 1% jawab. Ya, ini ya. Yang selalu. Dashboardnya ini yang menjawab semuanya dengan benar. Bisa paham tentang materi perkuliahan. Oke, baik sekian sekiannya Pak juga. Kemudian karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan saya yakin kalian sudah paham. Nanti jika ada yang ditanyakan nanti setelah perkuliahan ini. Jika ada pertanyaan lagi saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.